ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 6 ayat 14. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya semuanya? Semua sehat? Amin, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau kembali lagi sekolah minggu. Kita mau semangat, bersuka cita dalam Tuhan. Ingat anak-anak, kalau kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat, hati Tuhan senang, maka apa yang kita doakan, Tuhan dengar, Tuhan lihat, dan Tuhan akan menolong kita. Yuk sekarang kita mau mulai ibadah, semua duduk yang manis. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang bercanda. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita angkat pujian kita yang pertama. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Anak-anak sekolah minggu harus percaya kalau Yesus ada dalam hidupmu. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut.
ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami. Bahkan Tuhan selalu menolong kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah berdoa. Yuk, sekarang Tante undang bagi berdiri. Kita mau nyanyi dengan semangat, dengan sukacita ya. Kita nyanyikan pujian Ku daki 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 ya. Kita mau bergerak, bernyanyi buat Tuhan. Ku daki daki daki, ku turun 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 ya. Di kanan Tuhan ada, di kiri Tuhan ada. Oke, nyanyi semangat ya. Haleluya. Ku daki daki. Ku daki 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 turun ocan. Turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hingga membentang. Yesus besertaku. Ku selam-selam. Ku selam-selam selam-selam dalam samudra dayung. Ku dayung 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 lalu di sungai terbang. Terbang 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 luar angkasa. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, ha 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 ha. Di kiri kau ada, ha 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 ha. Di atas, di bawah kau ada. Kasih senyum di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Katakan ku daki daki, daki 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 loncat. Tinggi turun, ku turun 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 lembah yang dalam muter. Ku melintasi rumput hijau membentang. Yesus besertaku selam. Ku selam 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 dalam samudra dayung. Ku dayung 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 perahu di sungai terbang. Terbang 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 luar angkasa. Yesus besertaku di kanan tangannya. Di kanan kau ada, ha 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 ha. Di kiri kau ada, ha 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 ha. Di atas, di bawah kau ada. Kasih senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Tetap berdiri ya anak-anak ya. Dibilang tadi pujian tadi lagi sedih, sedih kok gini ya? Lagi sedih, lagi seneng. Tuhan selalu ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di mana-mana. Tuhan selalu ada buat kita. Oleh sebab itu anak sekolah minggu gak boleh takut ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Jadi gak boleh takut. Bilang sama sebelahnya, bilang sama adik kakaknya, bilang sama mama papa, gak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita mau sambung dengan lagu yang lain ya. Kita nyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu. Kalau kaki nanti lompat-lompat ya anak-anak ya. Oke, haleluya. Kita punya tangan, mulut, kaki. Kita mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga
ingat ya. Tuhan ciptakan kita mata, mulut, tangan, kaki, dan semuanya. Kita harus hati-hati ya. Tangan gak boleh dipakai suka mukul, tangan gak boleh dipakai untuk mencuri, mulut gak boleh dipakai untuk berbohong ya. Kaki dipakai untuk nendang, nendang. Tapi kita mau pakai semuanya buat Tuhan. Tangan, bertepuk tangan. Kaki, kita mau siap-siap datang beribadah. Kan tanya Desi di rumah, sama anak-anak. Kalau kita punya kaki, kita nggak mau pakai lompat buat Tuhan, ya Tuhan nanti sedih. Karena apa? Tuhan ciptakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyikan lagu I love you Jesus deep down in my heart, ya. Kita mau bergerak buat Tuhan, melompat kanan kiri buat Tuhan. I love you Jesus deep down in my heart. Haleluya. I love you Jesus, lompat deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. Think about it, deep kiri, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, lompat, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep ke kiri, down, kanan kiri, deep down in my heart. Think about it, deep ke kiri, down, kanan kiri, deep down in my heart. Haleluya. Sekarang boleh duduk anak-anak ya. Nah, kita percaya kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan, anak-anak ya. Yuk, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang baik. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita mau dengar firman Tuhan baik-baik. Kita simpan di hati kita. Dan anak-anak sekolah minggu belajar melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Minta Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolong. Yesus, tolonglah aku. Yesus, Yesus, tolonglah aku. Ya anak-anak, kita mau berdoa, semua tangannya dilipat. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah
sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran. Terlebih lagi kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang semua duduk manis. Kita mau dengar firman Tuhan, konsentrasi. Hari ini kita akan melihat video tayangan tentang sebuah bangunan menara yang begitu tinggi. Kita lihat apakah menara ini jadi atau tidak. Yuk kita saksikan video berikut ini. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Bagaimana anak-anaknya kita udah saksikan tentang bagaimana Menara Babel ya anak-anaknya, namanya Menara Babel.
Bagaimana orang-orang setelah selesai air bah, ya, air bah itu masih ingat kan? Bagaimana Nuh membuat kapal yang besar sekali karena perintah Tuhan. Bagaimana Nuh, berapa orang yang diselamatkan? Masih ingat? Berapa orang? Nih jari Tante Desti. Berapa? 8 orang. Ingat siapa aja? Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jadi berapa? 8 orang. Pintar. 100 buat semua anak sekolah minggu ya. Tante kemarin periksa ujian yang ikut ujian agama Kristen. Weh, hebat ya, bisa menjawab anak-anak ya. Nah, ketika mereka sudah selesai nih, banjirnya sudah reda, air bahnya sudah reda. Saat itu Nuh keluar ya dari kapal yang begitu besar. Dan akhirnya semakin banyak orang di muka bumi pada saat itu. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau kita membuat suatu menara yang tinggi sampai ke langit. Nah, anak-anak, mereka ini merasa orang-orang yang hebat. Mereka ini merasa jadi orang-orang yang kuat. Mereka ingin menyaingi kekuatan mereka dengan kekuasaannya Tuhan. Mereka akan membuat menara yang tinggi sampai ke langit. Wah, mereka mulai ada namanya kesombongan dalam diri anak-anak ya. Mereka mulai sombong, mereka merasa mulai hebat. Mereka mulai membuat batu bata. Mereka mulai membuat tergala-gala. Anak-anaknya itu ganti kayak adukan gitu ya, buat bikin tumpukan batu batanya itu bisa nempel anak-anak ya. Bagaimana mereka ini mulai sombong anak-anak. Nah, akhirnya ketika mereka mulai sombong, Tuhan melihat apa yang mereka lakukan dan Tuhan gak suka anak-anak. Sampai akhirnya Tuhan datang, Tuhan lihat apa yang mereka kerjakan, dan akhirnya Tuhan membuat bahasa mereka berantakan. Yang tadinya cuma satu bahasa anak-anak ya. Tadinya cuma satu bahasa. Cuma misalnya bahasa Israel sana misalnya ya. Kalau misalnya di Indonesia cuma bahasa Indonesia aja ya. Tetapi karena mereka mulai ada roh kesombongan, akhirnya Tuhan membuat mereka kacau dengan berbagai bahasa. Ya, kalau di Indonesia kan ada bahasa Medan, ada bahasa Sunda, ada bahasa apa lagi? Ada bahasa Ambon, ada bahasa apa lagi? Bahasa Manado, ada bahasa macam-macam anak-anak ya. Nah, bagaimana ketika ngomong, yang satu misalnya ngomong pakai bahasa Medan, yang satu ngomongnya pakai bahasa Sunda, akhirnya ngaco, ya. Yang satu mungkin tadi Tuhan udah taruh mereka pakai bahasanya sama semua, tapi karena Tuhan bikin bahasanya jadi berantakan, yang satu minta Batak, tapi nggak ngerti dia ngomong apa, dikasihnya tergala-gala. Yang satu minta tergala-gala, dikasihnya batu bata. Akhirnya mereka mulai cekcok, anak-anaknya mulai ribut, karena mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Nah, akhirnya mereka mulai terpencar, mereka mulai terpisah, ya, menjadi banyak bahasa. Nah, anak-anak, Tuhan gak senang kalau kita ada kesombongan. Anak-anak sekolah minggu ya, kita gak boleh sombong. Misalnya kita pintar, kita gak boleh jadi anak-anak yang sombong. Misalnya kita ahli, misalnya kita jago berhitung, kita gak boleh jadi anak yang sombong. Misalnya saya ahli loh Tante Desti, saya pintar bahasa Inggris. Kita gak boleh jadi anak yang sombong. Tapi ingat, Tante pernah bilang kalau orang yang sombong, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong. Tetapi kalau kita rendah hati, kita jadi anak yang tetap rendah hati. Meskipun kamu pintar, meskipun kamu misalnya punya segala-galanya, punya handphone yang bagus, punya mungkin rumah yang bagus, mungkin punya apa lagi yang bagus. Kamu mungkin punya sepeda yang bagus, kamu punya TV yang bagus, kamu punya game yang banyak. Tapi ingat, belajar tetap jadi anak yang baik, nggak boleh sombong. Bilang sama adik kakaknya, nggak boleh sombong, ya. Harus jadi orang yang rendah hati, ya. Tetap menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mengasihi semua orang, nggak boleh sombong. Nah, Babel inilah asal muasal bagaimana bahasa itu banyak macam-macamnya, anak-anak ya. Ada bahasa A, bahasa B, bahasa Inggris, bahasa Belanda, macam-macam anak-anak ya. Karena awal muasalnya itu dari Babel ini. Bagaimana Tuhan membuat orang terpecah belah.
Karena apa? Karena kesombongan mereka. Ya, kalau Tuhan berkata A, pasti terjadi. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu gak boleh sombong. Belajar rendah hati. Dan terlebih lagi harus belajar saling mengasihi. Baik anak-anak, kita kembali ke ayat hafalan ya. Yuk kita buka sama-sama Mazmur. Ya, Mazmur 33 ayat 9. Susah tadi isi jarinya ya. 9. Ya, Mazmur 33 ayat 9. Yuk, sama-sama kita buka Mazmur 33 ayat 9. Udah ketemu semuanya? Ingat Tante Desi bilang ya, nanti kalau ketemu di sekolah minggu secara tatap muka dengan Tante Desi akan uji siapa yang paling cepat buka Alkitab akan dapat sesuatu dari Tante Desi ya. Ya, Mazmur 33 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ulang lagi, Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya anak-anak ya, jadi kalau Tuhan berfirman A, pasti terjadi. Kalau Tuhan berfirman, seperti firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati akan diberkati, pasti terjadi. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang sombong tidak akan berhasil, pasti terjadi. Ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa orang Babel, ya, mendirikan menara Babel. Mereka mulai sombong dan Tuhan tidak senang dengan orang sombong. Akhirnya firman Tuhan katakan, orang yang sombong itu tidak disukai Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai orang yang sombong, tapi orang yang rendah hati akan diberkati Tuhan. Ya, jadi anak-anak harus percaya sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau kamu sakit, kamu berdoa, maka Tuhan akan sembuhkan. Belajar berdoa sama Tuhan. Karena apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Kalau kamu bilang, Tante Desi, aku tuh gak bisa belajar ini, aku kurang mengerti, aku belum pintar berhitung, aku belum pintar baca. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu berdoa minta sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kamu. Asalkan kamu sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan, jadi orang yang rendah hati gak sombong, Tuhan pasti berkati kamu anak-anak ya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita percaya kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti berkati semua anak sekolah minggu ya. Tuhan berkati. Tante mau absen dulu ya. Kiara, Kenzo, siapa lagi? Ica, Janet, Noel, Gracela, Gilbert, Petrus, Natalia, Carla, Charlie, siapa lagi ya? Maureen, Jonathan, Jevanio, Rahel, Grace, Damai, Kate, Gwyn, ya, Junius, Okta. Tante berharap semua ikut tetap setia sama Tuhan, jadi orang yang rendah hati anak-anak ya. Kalau kita jadi orang yang rendah hati, Tuhan pasti berkati engkau. Jangan jadi anak yang sombong, Tuhan pasti berkati engkau. Ya, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu. Semua lipat tangannya. Kita angkat satu pujian. Anak-anak sekolah minggu belajar pujian ini ya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Rapnya saja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya anak-anak ya, gampang kan? Ini rapnya saja, awalnya kita nggak nyanyikan ya. Kita nyanyikan lagu ini aja, menyenangkanmu, senangkanmu. Semua tangannya dilipat. Jadi doa kita untuk kita menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan dan tidak menjadi anak-anak yang sombong ya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu.
hatimu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya anak-anak semua lipat tangannya. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, rendah hati, tidak sombong. Ajar kami mengasihi semua orang. Tuhan Yesus, pimpin selalu hidup kami supaya kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga Papa, Mama, Kakak, adik, dan semua keluarga kami. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia. Biarlah virus corona segera berlalu dari negeri kami, supaya kami boleh sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Semua tangannya diangkat ke atas, mata tetap ditutup. Anak-anak sekolah minggu, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menjadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Dan Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Biarlah berkat daripada Allah menjadi bagian dari anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu udah selesai ya. Ingat, tetaplah jadi orang yang rendah hati. Dengar-dengaran sama orang tua, rajin berdoa, baca firman. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.